Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Ya, artinya di sini benda bergerak lurus beraturan. Jika X dalam tabel di samping, nah ini tabelnya malah di bawah, ya nggak apa-apa. Menunjukkan posisi benda tiap saat T, maka kecepatan benda tersebut adalah berapa meter per sekon. Yang ditanyakan di sini kecepatan. Nah, kalau kecepatan simbolnya adalah V, rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Ya. Saya yakin dan percaya kalau kalian sudah hafal luar kepala ya dengan rumus ini. Nah, sebenarnya soal ini adalah soal yang relatif mudah ya Dek ya. Jadi delta S itu adalah perpindahan. Yang namanya perpindahan berarti posisi akhir dikurangi posisi awal ya Dek ya. S2 dikurangi S1. Kemudian untuk delta T ini adalah selang waktu ya. Selang waktu yang dibutuhkan bagi benda untuk bergerak dari posisi awal menuju posisi akhir. Atau di sini rumusnya adalah delta T sama dengan T2 dikurangi T1 ya. Baik, sekarang kita kembali ke soal. Di soal ini diketahui tabel waktu dan posisi ya. T di sini waktu, jadi misalkan aja T1-nya sama dengan 0 ya. Kemudian nanti T2-nya sama dengan 1. Lah posisi awal itu kan sama dengan 1 meter. Jadi ini X1, kemudian posisi akhir X2 sama dengan 2,5 meter. Oh ya, kalau di rumus ini untuk simbol posisi itu kan kita pakai S, tapi kalau di soal ini kan simbolnya X. Ya sudah, kita sesuaikan aja. Jadi nanti rumusnya adalah V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Ya, sama aja, ini sekedar berbeda simbol aja, tapi maknanya sama. Jadi kalau delta X ya berarti nanti X2 dikurangi X1 dibagi delta T itu T2 dikurangi T1. Ya, langsung kita masukkan angkanya aja ya. X2 sama dengan 2,5, X1-nya sama dengan 1, kemudian T2-nya 1, T1-nya 0. Nah, kan seperti ini. 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1,5 per 1 ya sama dengan 1,5 meter per sekon. Sehingga nanti jawabannya adalah yang B. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, apakah boleh kita menggunakan data dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 3? Jawabannya adalah boleh karena hasilnya pasti sama. Kenapa? Karena bendanya bergerak lurus beraturan. Jadi ya. Jadi salah satu ciri benda yang bergerak lurus beraturan adalah kecepatannya tetap. Jadi menggunakan data yang manapun nanti hasilnya pasti sama. Nah, supaya lega enaknya kita coba aja ya. Saya pakai warna hijau ini supaya beda. Jadi misalkan sekarang T1 itu sama dengan 2, ya kan? Berarti X1-nya kan sekarang sama dengan 4. Kemudian T2-nya sama dengan 3, maka nanti yang jadi X2 itu kan sama dengan 0,5 yang ini, ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, ya, jadi V itu sama dengan delta X per delta T ya, atau langsung aja X2 min X1 per T2 min T1. Nah, ini kita masukkan sekarang X2-nya sama dengan 5,5, lalu X1-nya sama dengan 4. Nah, ini coba saya rapikan sedikit ya. Jadi ini X2 dikurangi X1. Nah, 5,5 dikurangi 4 dibagi T2 dikurangi T1. Ya kan, T2-nya kan berapa? 3. Nah, T1-nya 2. Coba 5,5 dikurang 4 itu kan sama dengan 1,5. Tuh udah kelihatan kalau sama ya. 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi prinsipnya kalau pada gerak lurus beraturan, adik-adik bebas ya mau menggunakan data yang manapun hasilnya pasti sama. Nah, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.